Disitulah sesatnya, kekeliruan, misleading statement dari seorang presiden ini. Karena menyamakan demokrasi dan politik. Siapapun sepakat ya di Indonesia ini, rakyat terutama, bahwa bukan demokrasi yang mahal. Demokrasi mahal itu narasi elit, perilaku elit, cara berpolitik elit. Demokrasi justru secara konstitusional dan secara normatif, dan jika diterapkan dengan tepat, dengan baik, dia menjadi murah. Karena dia cara menghubungkan rakyat dengan negara melalui figur tokoh kandidat yang lahir dari gerakan rakyat yang tercermin di dalam partai politik. Saya sekarang tidak terutama sekali berbicara sebagai presiden mandataris. Saya berbicara di sini sebagai penyambung lidah rakyat Indonesia. Tentu kita sangat menyesalkan ya dengan pernyataan Presiden Prabowo pada acara Rapimnas Golkar ya beberapa saat lalu, ketika beliau mengiyakan usulan Bahlil, ketua Golkar ini, agar kepala daerah, gubernur maupun bupati dipilih oleh DPRD. Dan Presiden kemudian mengiyakan dengan mengatakan tentu seperti itu lebih bagus bagi Indonesia karena boros katanya. Dan ini mengingatkan kita kembali ke pernyataan beliau sesaat setelah memenangkan pertarungan Pilpres. Beliau mengatakan demokrasi kita mahal dan boros dan termasuk melelahkan. Nah, pertanyaan kita tujukan kepada presiden kita, karena harapan kita presiden tidak bicara lagi sebagai seorang politisi, bicara lagi sebagai seorang kandidat, tapi bicara sebagai negarawan yang ingin memperbaiki, meningkatkan kualitas demokrasi Indonesia. Nah, kita menemukan bahwa disitulah sesatnya, kekeliruan, misleading statement dari seorang presiden ini. Karena menyamakan demokrasi dan politik. Siapapun sepakat ya di Indonesia ini, rakyat terutama, bahwa bukan demokrasi yang mahal. Demokrasi mahal itu narasi elit, perilaku elit, cara berpolitik elit. Demokrasi justru secara konstitusional dan secara normatif, dan jika diterapkan dengan tepat, dengan baik, dia menjadi murah. Karena dia cara menghubungkan rakyat dengan negara melalui figur tokoh kandidat yang lahir dari gerakan rakyat yang tercermin di dalam partai politik. Oleh karena itu, kita harus memastikan bukan demokrasi yang mahal. Kita ingatkan presiden, yang mahal adalah cara berpolitik. Cara berpolitik yang membajak instrumen dan mekanisme dan institusi demokrasi. Berarti lagi-lagi kita bicara tentang oligarki dan patronasi yang mengendalikan partai-partai politik pasca reformasi di Indonesia ini, yang menyalahgunakan liberalisasi politik pasca reformasi setelah kita keluar dari Orde Baru, di mana partai kemudian bermunculan, lalu kemudian menjadi konsentrasi kekuatan modal kapitalis birokrat dan pengusaha pemerintah ada di dalam partai politik ini, dan memuncak pada periode Jokowi 10 tahun ketika seluruh kekuatan negara termasuk partai politik dibajak habis oleh elemen-elemen oligarkis ini. Karena demokrasi ekonomi dan demokrasi politik itu berbeda dengan cara berpolitik transaksional yang dibangun, yang membajak demokrasi, yang memberi kesan demokrasi menjadi mahal, boros dan melelahkan. Melelahkan bagi Anda, bagi rakyat enggak melelahkan. Bagi elit yang tidak memiliki 3 kriteria ini ya, tidak memiliki kriteria elektabilitas, tidak memiliki kriteria etikabilitas, tidak memiliki kriteria kapabilitas, tentu untuk mendapatkan dukungan rakyat dengan segala manipulasi dan pencitraan dan kerja mesin partai dan tim akan dikonversi ke dalam modal, ke dalam uang. Disitulah perjumpaan oportunisme ini memungkinkan uang menjadi panglima dalam politik. Dan siapa yang memiliki modal? Ya tentu saja akumulasi dari petahana melalui korupsi dan kolusinya selama berkuasa, baik gubernur maupun bupati atau DPR dan DPRD. Lalu pengusaha yang berkepentingan dengan sumber daya publik, sumber daya negara ini, keuangan negara dalam akumulasi primitifnya baik di pusat maupun di daerah. Dan tentu saja kekuatan yang mengendalikan partai politik yang berkepentingan dengan kapital daripada partai politiknya. Nah, pertanyaan kita adalah, kenapa isu ini sekarang muncul? Apa tujuan dan motivasinya? Tentu kita harus lebih jauh ya, lebih dalam dari sekadar isu-isu di permukaan seperti
isu kontestasi 2029 antara dinasti-dinasti politik ini ya, antara AHY, Puan atau si Gibran ini wakil presiden kita hasil pembajakan konstitusi ini. Dan kalau kita melihat komposisi tadi ya sejauh ini ya 2 hari terakhir kita lihat memang Golkar, Gerindra dan PKB ya satu suara, semacam testing the water begitu. Sementara yang menolak setidaknya melalui para juru bicaranya ya adalah PDIP dan Demokrat. Gitu. Tapi bagi kita ada yang lebih penting dari sekadar isu dinasti ini, isu pertarungan 2029, di mana politik di daerah menjadi bancaan dari kekuatan politik pusat untuk memenangkan pertarungan 2029. Jika itu yang dimaksudkan, maka permainan itu sangat licik dan sangat merugikan rakyat dan menghabiskan energi rakyat karena hanya diskusi ini hanya melayani wacana elit tentang siapa yang akan menjadi pemimpin di masa depan 2029 dengan menggunakan konstelasi baru di daerah gara-gara ada perubahan pada pemilihan kepala daerah ini. Lalu kemudian kita pergi kepada apa sih sebetulnya kalau kita lihat beberapa saat terakhir berkaitan dengan resentralisasi ini ya. Termasuk pemangkasan anggaran daerah di TKD ini kan. Dan kemudian tiba-tiba muncul lagi isu ini kan, yang hampir menyerupai dulu kita bicara tentang pemilihan legislatif dengan sistem proporsional terbuka atau tertutup ini. Ini tentu kalau kita lihat dalam konteks besarnya, dan boleh jadi ini menjadi cara berpikir dan maunya atau tujuan dari otak-otak jahat di balik agenda ini, ya dari rejim resentralisasi ini, dia adalah kontrol total atas Indonesia, tidak hanya di pusat tapi sampai daerah. Yaitu dengan memangkas hubungan rakyat di daerah dengan pemimpin di daerah. Dan dengan cara itu rejim pusat bisa mengontrol kandidasi di lokal melalui mesin partai politiknya dengan rantai komandonya. Dan tanpa pun dipilih oleh DPRD ya, bupati ataupun gubernur, kita sudah ketahui bahwa rejim pusat punya kontrol yang besar di sana atas kandidasi di tingkat lokal ini. Dan tentu di sana ada transaksi politik internal. Dan lagi-lagi apapun apa yang sudah diketahui rakyat, sudah dibahas di publik maupun telah diteliti oleh banyak penstudi, sudah sepakat bahwa problemnya ada di partai politik, bukan di masyarakat. Masyarakat nggak butuh uang Anda. Yang masyarakat butuh adalah aspirasi Anda apa, keberakaran Anda dengan rakyat apa selama 5 tahun ini. Nah kalau partai politiknya, politisi dadakan muncul menjelang pemilu atau menjelang pemilihan kepala daerah, ya tentu saja menjadi mahal. Nah pertanyaan kita kepada partai politik yang punya tugas pokok, tugas asasi, melakukan agregasi dan kaderisasi ini, apa yang Anda kerjakan selama 5 tahun? Siapa yang Anda siapkan? Apakah Anda berakar menjadi bagian dari gerakan rakyat atau Anda hanya menjadi organisasi politik, tempat bertemunya uang dan dinasti? Dan kontrol total dari pusat sampai daerah. Dan dari segi itu kita melihat bahwa memang berbahaya sekali dan harus dicegah agenda ini. Karena pemilihan kepala daerah ini adalah salah satu pertahanan terakhir dari reformasi kita. Dan jangan sampai kita meneruskan lagi dan membiarkan Presiden Prabowo bersama Bahlul, bersama Zulhas atau Iskandar Muhaimin membenarkan pandangan bahwa demokrasi bermasalah. Agar publik lupa bahwa yang bermasalah adalah politisi, adalah mereka yang bermasalah, adalah elit yang bermasalah, adalah mereka yang mengendalikan partai politik, yang tidak menggunakan partai politik sebagai rumah perjuangan rakyat, tapi rumah tempat berkumpulnya elit untuk membajak negara dengan menggunakan mekanisme demokrasi. Bahwa di daerah juga boros pilkadanya, bahwa elit-elit lokal, bupati, gubernur korup, itu bukan fenomena yang baru. Korupsi di tingkat daerah ini oleh pejabat-pejabat daerah, gubernur, bupati, DPRD, ini adalah cerminan bagian dari tentakel pusat. Sehingga kalau Anda menemukan, kita menemukan ya, dimanapun kasus korupsi yang besar ya, di tingkat daerah, apakah itu berkaitan dengan kebijakan pemerintah pusat di daerah, atau berkaitan dengan rejim ekstraksi, proyek strategis negara, dan seterusnya. Kita akan bertemu hubungan antara sang koruptor ini, tersangka ini, terdakwa ini, dengan pemerintah pusat, dengan elit di pusat dalam partainya atau dalam konteks pemerintahan. Dan tentu saja ada yang dikorbankan, ada yang tidak diteruskan. Kan kita tahu. Tidak menjadi rahasia umum lagi. Dan Presiden Prabowo dan para pengendali partai politik oligarkis di Indonesia seperti Golkar ya, dan PAN ini ya,
di Bapak Zulhas dan juga Cak Aimin dengan PKB dan NU yang bermasalah ini. Untuk memastikan lagi, jangan pernah mengebiri hak-hak rakyat. Jangan pernah menggadaikan demokrasi Indonesia, masa depan kualitas politik Indonesia, karena Anda merasa nyaman bisa mengontrol dengan cara itu Indonesia ini. Karena Anda punya basis konstitusi yang jelas, atau karena Anda merasa Anda mengontrol negara, lalu Anda merasa bahwa rakyat sudah memilih presiden, apapun yang dikatakan presiden akan disepakatin rakyat. Tidak. Kita kembali kepada konstitusi, kita kembali kepada semangat reformasi. Yang salah, yang belum direformasi secara radikal dan total hari ini adalah perilaku elit politik, perilaku partai politik. Tupoksinya belum dicalakan secara maksimal. Itu yang membuat demokrasi dibajak dan politik menjadi sangat mahal. Bukan demokrasi yang mahal, tapi cara berpolitik, karena sangat oligarkis, sangat patronase.